Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Kabar Banten, di mana seingat saya tanggal 30 Oktober 2020, beberapa hari yang lalu itu genap berusia 20 tahun. Betul ya Pak ya? Betul. Iya. Di samping kiri saya banyak yang sudah tahu, beliau adalah Bapak Ragin atau Bapak Rahmat Ginanjar selaku Direktur, ya Pak ya? Betul. Direktur Kabar Banten. Waduh. Nama badan hukumnya PT Fajar Pikiran Rakyat. Iya. Senang Pak bisa berkesempatan datang ke Kabar Banten dan ngobrol dengan Pak Rahmat Ginanjar. Alhamdulillah. Iya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 tahun. Betul tanggalnya Pak ya? 30 Betul, Oktober kemarin 30 ya? Oktober kemarin. Betul. Oke. Ada rangkaian apa Pak? Terkait 20 tahun Kabar Banten luar biasa. Sebetulnya kalau acara seremoni yang kemarin kita lakukan sederhana gitu. Yang penting kita bersyukur Kabar Banten masih bisa bertahan dalam usia yang ke-20. Dan di sini ada pengajian, syukuran internal gitu. Memang biasanya tahun-tahun sebelumnya kita juga mengundang stakeholder. Tapi karena kondisi saat ini memang sedang mungkin Angga juga tahu ya. Iya. Sehingga kita secara internal tetap saja kita mencoba mensyukuri dengan acara yang sederhana di kantor. Iya, ada perbedaan yang masih Bapak ingat paling enggak tahun kemarin lah ketika umurnya 19 tahun dengan yang sekarang 20 tahun dalam hal perayaan dulu nih. Kalau tahun kemarin kan belum ada Covid ya? Tahun kemarin belum ada. Iya, COVID. gimana, ada perbedaan yang mencolok nggak Pak? Atau kurang lebih sama? Kurang lebih sama lah. Kalau ulang tahun tetap dalam prinsipnya kita ingin mencoba setiap momentum ulang tahun kan digunakan untuk momentum evaluasi. Betul. Terus kemudian kita mensyukuri yang telah kita capai dan kemudian juga kita memproyeksi ke depan apa yang kita lakukan untuk perusahaan dan untuk masyarakat di Banten begitu. Oke, yang penting ya tadi itu bagaimana mengevaluasi agar media ini semakin hari tahun berganti tahun semakin berkembang ya Pak ya? Betul. Intinya sebetulnya kita ingin kebermanfaatan keberadaan Kabar Banten bisa dirasakan oleh semua stakeholder ya, masyarakat dan stakeholder di Banten begitu. Iya betul. Yang belum tahu atau yang lupa bahwa sebenarnya Kabar Banten itu ketika muncul di Serang bukan Kabar Banten ya Pak ya? Bukan. Ya, namanya dulu di awalnya adalah Fajar Banten. Iya. Fajar Banten. Dari tahun pertama sampai tahun keberapa Pak? Nama Sekitar Fajar Banten itu? Tahun 2009 lah. Sampai 2009 dari tahun 2000 gitu. Dari tahun berarti 9 tahun di awal itu Betul. Fajar Banten. Fajar Banten. Tahun ke-10 Iya, masuk ke Kabar Banten. Kabar Banten. Itu memang kebijakan perusahaan induk, kebetulan kan Kabar Banten ini adalah bagian anak perusahaan Grup Pikiran Rakyat. Betul sekali. Dan waktu itu perusahaan induk ada kebijakan semua anak perusahaan namanya ada kata kabarnya begitu. Sehingga kemudian Fajar Banten berubah nama menjadi Kabar Banten begitu. Betul, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Perubahan nama udah pasti. Itu ada perubahan logo dan perubahan konsep dan lain-lain gitu nggak sih Pak? Atau hanya perubahan nama sementara kontennya kurang lebih sama atau bagaimana? Di dalam kebijakan tentu bukan sekedar berubah nama, kita juga berubah konten, berubah perwajahan, betul. berubah juga logo. Jadi beberapa hal strategis terkait corporate kita ubah begitu. Memang ini tidak mudah ya. Istilahnya menyosialisasikan, memasyarakatkan perubahan nama, bahkan sebagian ada yang masih ingat Fajar Banten begitu. Iya benar. Padahal sebetulnya kita sudah berubah. Walaupun sekarang mungkin ada teman-teman yang mendengar atau melihat Kabar Banten, Fajar Banten, sebetulnya itu bukan Fajar Banten bagian dari Kabar Banten sejarah Fajar Banten begitu. Tagline-nya berubah nggak sih Pak? Tagline-nya ketika dulu Fajar dan sekarang Kabar? Enggak, tetap santun dan kritis gitu. Itu yang kita angkat begitu. Jadi tidak ada perubahan ya? Tidak ada perubahan untuk tagline. Oke. Untuk yang belum tahu, Bapak Ragin, Bapak Rahmat Ginanjar yang sekarang menjadi direktur itu bukan asli Serang ternyata ya Pak ya, asli Bandung. Betul. Lahir di Bandung ya Pak? Lahir di Bandung begitu.
Masuk ke Serang tahun 2001 saya. 2001. 2001. Di Bandung waktu itu wartawan juga atau bagaimana? Saya di Bandung memang profesi saya wartawan pikiran rakyat dan memang tugas sih sudah keliling. Termasuk wilayah Banten adalah wilayah tugas saya karena kebetulan waktu itu liputan saya ada di militer, ada di kepolisian, ada di pemerintahan gitu. Jadi tour of duty-nya sudah lumayan lah begitu. Nah, ketika memasuki wilayah manajemen baru bergeser ke Banten begitu. Selama di Bandung ketika bergelut menjadi wartawan berapa lama, Pak? Hampir mungkin 12 tahunan lah. 12 tahun. Lebih mungkin. Oke. Iya. Katakanlah kita sepakati tahun ke-13 berarti masuk ke Serang. Atmosfernya bagaimana, Pak? Dibanding Serang, Banten dan Bandung gitu. Kalau atmosfer saya pikir relatif tidak jauh berbeda ya. Sehingga bagi saya sih tidak jadi soal ya ketika saya memang ditugaskan, kan wartawan biasa berkeliling ya. Iya. Dan memang dilatih untuk senantiasa beradaptasi dalam kondisi apapun begitu. Betul sekali. Sehingga ketika ditanya apakah ada perbedaan signifikan, saya pikir enggak, sama saja karena itu bergantung kepada kitanya begitu kan. Iya, betul. Ya paling kendalanya di awal paling berkenalan dengan orang-orang baru ya, Pak ya. Nah, itu. Iya kan? Itu pasti berkenalan dengan orang-orang baru. Iya. Masuk ke Serang sudah tidak lagi menjadi wartawan ya, Pak? Betul. Langsung menduduki Langsung sebagai redaktur. 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 Berarti redaktur Fajar Banten saat itu ya? Betul. Berapa lama, Pak? Itu sekitar 4 tahunan lah mungkin ya, 4 tahun gitu. Jadi itu juga keliling kan, redaktur Serang, redaktur daerah Pandeglang, macam-macam. Iya. Setelah redaktur, Naik menjadi redaktur pelaksana. redaktur pelaksana. Iya. Terus naik lagi Menjadi pemimpin redaksi. pemimpin redaksi. Berapa lama, Pak? Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi mungkin sekitar 5 atau 6 tahun begitu. Wow. Dan akhirnya sekarang Ya dapat amanah untuk menjabat sebagai pengurus perseroan direktur. Gitu. direktur. Direksi, ya. Menjabat direktur berarti sejak tahun 2014-an mungkin ya? 2014-an. Iya. Sampai sekarang. Betul. 2014-an itu udah marak internet belum ya, Pak ya? Belum sih. Belum kan? Masih di awal, masih belum. Masih barang baru ya? Masih barang baru. Nah, sekarang internet udah setiap hari internet gitu kan. Betul. Sementara kan kalau boleh saya bilang yang namanya Kabar Banten kan identik ya media cetak kan. Betul. Gitu. Dan sekarang internet gitu, raksasa yang bernama internet tidak bisa, menurut saya sih tidak bisa dilawan, tapi bisa diajak bersahabat kan ya, Pak ya? Betul. Iya, itu tantangannya seperti apa, Pak? Ya cukup berat juga sebenarnya bagi kita ya, karena sebagian personel kita kan masih ada personel edisi lama. Iya. Ya. Ketika kita ajak beradaptasi memang tidak semudah teman-teman yang era milenial gitu. Betul. Oleh karena itu kita memang melakukan secara bertahap begitu. Dan kemudian di era yang baru ini kita juga merekrut beberapa personel baru sehingga cepat kemudian yang baru itu beradaptasi gitu. Dan oleh karena itu saya pun sebagai istilahnya generasi baby boomers cukup ditantang juga gitu ya. Betul. Dengan era digital atau era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini gitu. Dan alhamdulillah Kabar Banten sejak berkembangnya teknologi ini mencoba terus beradaptasi lah. Jadi kita juga sekarang sudah punya kanal atau platform baru menyesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu. Apa yang dimiliki sekarang, Pak? Sekarang sebetulnya di awal-awal kita juga sudah mencoba beradaptasi membuat produk kita Kabar Banten Print itu masuk ke dalam platformnya surat kabar elektronika. Namanya e-paper. Yes. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak bisa mendapatkan koran, itu sebetulnya bisa mengakses di Google Play Store. Di situ ada aplikasi Kabar Banten. Di situ bisa mengakses surat kabar dalam bentuk digital atau dalam bentuk elektronik. Kalau ada kendala mendapatkan fisiknya, itu bisa masuk ke e-paper tadi itu ya? E-paper tadi. Oke. Terus selanjutnya ada apa lagi?
Eh, Kabar Banten online kan nggak ada kan? Ada, iya. Nah setelah itu baru kita mencoba membangun portal atau laman berita begitu. Itu namanya kabarbanten.com. Kabarbanten.com. Ya, di awal kabarbanten.com begitu. Tahun berapa Pak? Aduh, Udah berjalan berapa lama? mungkin hampir sudah ada 6 tahun gitu ya. 6 tahun. 6 tahun ya. Oke. 6 tahun. Atau 5 tahun ya. Begitu. Oke, kabarbanten.com. .com begitu. Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Kontennya ada yang sama dengan edisi print, koran, begitu, koran cetak. Ada juga yang memang berbeda begitu. Jadi kita mencoba mengcombine sehingga kemudian orang tidak jenuh. Oh, kok sama? Iya, betul. Ada nilai plus yang ditawarkan. Betul. Iya, Dan iya. dengan adanya laman berita atau koran berita itu kan ada kelebihannya dari sisi waktu ya. Betul. Jadi kalau ada kejadian saat ini ya kita Iya. bisa mencoba memberikan informasinya lebih cepat. Iya, betul. Karena kalau saya masuk ke kabarbanten.com juga beritanya update, Pak. Betul. Gitu. Ada berita yang memang berarti ada berita yang masuk online dulu baru keesokan harinya bisa Dicetak. cetak ya. Iya. Next, ada Ya. TV juga sekarang ya? Ada. Kebetulan kita juga mencoba memanfaatkan beradaptasi dengan kanal YouTube channel begitu yang memang ini sedang digandrungi generasi milenial. Kita tahu juga hasil riset bahwa sekarang masyarakat lebih banyak melihat YouTube begitu. Seperti ini Kang Gasa sekarang kan. Ini adalah bagian bagaimana kita beradaptasi dengan kaum milenial yang jumlahnya cukup signifikan. Nah, oleh karena itu kita pun mencoba membuat kanal YouTube channel namanya Kabar Banten TV begitu. Dan ini mungkin sudah hampir dua tahunan begitu ya. 2 tahunan lah. Kontennya Banten saja atau lebih luas lagi? Kita masih Banten, Pak. Fokus di Banten. Fokus di Banten. Oh. Tapi kemudian berkembang juga sih, kita mencoba beradaptasi dengan perkembangan konten ya. Kalau ada luar negeri ternyata perlu untuk Banten, kita olah di sini gitu kontennya, konten digitalnya. Oke. Dan bahkan dari sisi pembaca justru lebih banyak orang melihat YouTube channel ketimbang melihat koran begitu. Karena kita juga lihat dari penontonnya begitu. Oh, itu data yang Bapak punya sekarang ya? Iya. Bahwa YouTube ya karena kalau YouTube kan bisa dipantau kan Bisa berdasarkan dipantau, viewers betul. ya kan? Viewersnya kan sudah kelihatan ya. Iya, betul. Kalau koran cara memantaunya bagaimana, Pak? Fisik. Kalau koran kan sebenarnya di sini ada tiras jual, Pak. Lihat di agen berapa yang terjual gitu. Itu di situ aja paling begitu. Dan kita kan sebenarnya koran sekarang lebih ke aspek bagaimana kita membangun relasi dengan mitra kerja gitu. Karena juga meskipun sekarang era digital, saya melihat pengambil keputusan atau stakeholder itu tetap memastikan berita itu istilahnya valid dan tidak valid itu berdasar koran gitu akhirnya. Walaupun katakan di media-media digital banyak, ketika belum di koran rasanya belum afdol gitu. Iya. Karena Iya mungkin sih, iya. saya menganalisa atau mengidentifikasi mereka punya pertimbangan. Bisa saja sih kalau di digital walaupun katakan lamannya laman resmi ya. Nah, khawatirnya laman resmi kan sekarang ada hacker, Iya. ada kemungkinan Iya, hoax. Nah, itu untuk dipastikan itu masih nunggu berita di koran. Karena kalau mencetak kan tidak mungkin hoax gitu ya, sudah ada Iya. buktinya begitu kan. Bisa tidak akan terjadi ya, Pak ya? Nah, Kalau agak dicetak kecil ya? lah, dicetak Iya. itu agak kecil kemungkinan di hoax atau di hack. Ada koran yang di hack ya gitu, kita Iya, belum iya, dengar iya. ada Iya, koran makanya, yang iya, betul. di hack begitu. Kalau online kan Kalau online kemungkinan masih- bisa di hack. Terus foto juga bisa diedit segala macam begitu. Dan kalau koran kan jelas di situ, kalau yang koran mainstream ya, koran yang resmi gitu, itu di situ ada penanggung jawab siapa. Tapi kalau di laman-laman kan bisa saja orang juga membuat laman yang sama, ternyata itu dikelola bukan atau diproduksi bukan laman yang sebenarnya gitu. Bisa Iya. terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu, betul sekali. Pak, kemarin tanggal 30 Oktober 2020, sebagai informasi saja bahwa pertemuan kami ini terjadi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020. Iya. Ya. Jadi sekali lagi saya sangat beruntung bisa diberi kesempatan oleh Bapak Rahmat Ginanjar untuk ngobrol santai walaupun tidak lama. Ketika dirayakan usia 20 tahun Kabar Banten, Ya. itu pas tanggal 30-nya atau
lompat satu hari atau kapan Pak? Ketika berkumpulnya tadi itu? Lompat hari Senin kemarin tanggal berapa ya? Senin kemarin, berarti berarti tidak pas di itu? Tidak pas tanggal 30 begitu. Oke. Tidak pas tanggal 30. Bapak mengumpulkan tim? Ya, memang itu Semua sudah dikumpulkan? Sudah di program di rapat sebelumnya, kita akan syukuran hari Senin begitu. Nah, kalau boleh tahu, kasih bocoran arahan Bapak kepada tim, kepada teman-teman yang ada di bawah bendera Kabar Banten. Ini evaluasinya di tahun 2020 ini apa, lalu arahan ke depannya bagaimana nih Pak? Kalau boleh kasih bocoran. Intinya sebetulnya karena sekarang sedang pada masa perkembangan teknologi digital, saya menekankan dan mendorong teman-teman, memotivasi teman-teman untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan begitu. Karena saya juga melihat memang belum semua lapisan beradaptasi begitu, dan ini tantangan bagi kami gitu. Oleh karena itu saya mendorong semua teman-teman untuk punya kemampuan yang lebih beragam begitu kan. Sekarang wartawan bukan sekedar mampu menulis, Betul sekali, mampu mengambil foto, Iya. mampu mengambil gambar, Betul, video begitu, mampu membuat skrip iya. begitu. Nah, ini adalah tantangan bagi kami gitu. Dan sekarang justru memang hal yang menarik begitu. Jadi hampir tidak hanya wartawan, termasuk saya sendiri kadang-kadang kalau memang dituntut untuk ngambil gambar, saya ngambil gambar sendiri. Terus Masa? saya juga, iya betul. Wah, Misalkan saya ternyata harus membuat skrip gitu, dan saya juga kan kadang-kadang jadi host juga. iya, begitu. kemarin Bapak jadi host. Nah, model-model Iya. begitu kan ini tantangan yang luar biasa. Sebetulnya saya ingin ini istilahnya berregenerasi lah gitu, bergeser kepada teman-teman yang baru. Itu arahan saya gitu. Dan kita punya prinsip, ada ungkapan kan bahwa keberlangsungan sebuah perusahaan itu bukan terletak kepada besarnya modal, besarnya perusahaan, tapi bagaimana dia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Betul. Itu yang lebih susah ya Pak ya? Itu yang lebih susah. Jumlah pun belum tentu menjadi tolok ukur keberlangsungan gitu. Kalau jumlah banyak personel pun kalau tidak bisa beradaptasi bisa mati begitu. Makanya saya menekankan kepada semua, intinya sebenarnya teman-teman itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita jangan menjadikan tolak ukur kalau kita banyak uang kita pasti bertahan lama, kalau kita besar pasti bertahan lama, kalau kita jumlahnya banyak pasti bertahan lama. Enggak. Yang mampu berlangsung lama itu adalah yang mampu beradaptasi. Betul, yang mampu bikin umur panjang sebuah perusahaan itu adaptasi orang-orang di dalamnya. Betul. Lalu bagaimana mereka bisa merespon dengan situasi tertentu ya Pak ya? Betul. Iya, adaptasi tadi itu. Nah, bicara tentang formasi, ya kan? Ya. Di Kabar Banten ini kalau boleh kasih bocoran, formasi katakanlah yang milenial dengan yang kita sebutlah baby boomers itu berapa persen sih Pak? Nah, kita masih belum ideal sebenarnya, mungkin masih 50-50 ya. Masih 50, lumayan lah Pak, 50-50 Pak. Harusnya kan mungkin 1/4 baby boomer, 3/4 harusnya milenial, itu lebih Oh ideal. gitu, iya. Kecuali kalau misalkan edisi lamanya sudah mampu beradaptasi, itu tidak apa-apa sih. Gitu. Tapi menurut Bapak udah ideal atau masih? Belum. Kalau melihat kondisi kita juga belum ideal, kita juga mengakui masih banyak kekurangan. Ini juga bagian dari dinamika kami, bagaimana kami mencoba beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Strateginya kalau versi Bapak tadi adalah memperbanyak yang milenial dibanding baby boomers. Betul. Atau kalaupun tidak, misalkan katakan setengah-setengah, tapi baby boomernya dipush untuk kemudian lebih cepat beradaptasi begitu. Itu bisa-bisa saja sih sebetulnya. Iya. Mantap. Masih diupayakan ya Pak ya? Iya. Untuk lebih ini. Tapi ya 20 tahun kan memang prestasi yang luar biasa lah Pak. Alhamdulillah sih 20 tahun bagi kami. Makanya kami pun kemarin bersyukur dengan berbagai tantangan, ujian, dan kita bisa melalui sampai ke usia 20 tahun. Kita kan juga membaca beberapa analisis, sebenarnya kan sekarang media cetak dianggap sebagai masanya senjakala ya, gitu. Ini juga sering menjadi bahan diskusi di antara kami bagaimana supaya kita tetap masih bisa bertahan gitu. Dan alhamdulillah dalam usia ke-20 tahun Surat Kabar Banten masih bisa bertahan. Sementara kan kita juga mungkin Kang Gasa tahu ya,
koran-koran nasional dan beberapa di daerah sudah mengumumkan menutup dan dia bergeser ke digital. Iya, tantangannya memang luar biasa sih. Betul, betul. Kadang kalau saya ketemu orang, misalnya kita lagi bahas koran, mereka bilang, hari gini siapa sih yang baca koran? Betul, betul. Ketika saya bertemu orang, lalu kita membahas radio, ada juga tuh Pak, kayak gitu, hari gini siapa sih yang denger radio? Ketika lagi ketemu orang ngebahas TV, ada juga Pak yang ngomong gitu. Ada ya? Hari gini, sekarang siapa sih yang nonton TV gitu kan? Betul, Jadi betul. mereka lebih, kalau nyari hiburan, YouTube. Kalau cari itu tantangannya memang seperti itu Pak. Betul, betul. Luar biasa. Ini juga makanya salah satu contoh juga tadi saya belum menyampaikan ke Kang Asep bahwa kita juga kan mencoba beradaptasi dengan medsos gitu. Jadi Kabar Banten juga punya medsos-medsosnya tersendiri dari mulai Facebook, IG Kabar Banten, termasuk juga Twitternya gitu. Dan ini salah satu bagaimana kita mencoba mengikuti zaman begitu dan terutama untuk IG ya, IG juga ternyata lumayan juga sih followers kita dan alhamdulillah teman-teman yang pegang IG juga mencoba terus beradaptasi sehingga IG kami juga termasuk mungkin salah satu IG yang sekarang menjadi tolok ukur perkembangan informasi di Banten. Iya, luar biasa sekali. Memang jalan ke depan saya akui berat ya Pak ya? Oh, sangat berat, sangat. Ya kan? Betul, betul. Belum ada COVID. Betul, betul. Belum, aduh. Betul. Tapi ya memang ya Bapak memang harus memiliki tenaga super ekstra ya Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Cuma kalau dari cerita Bapak kan Bapak sepertinya betul-betul mencintai dunia jurnalis kan ya. Maksudnya dari wartawan terus nggak ada bisnis di luar ini Pak. Perusahaan maksudnya atau Iya, atau apa gitu yang di luar, kan Bapak wartawan. Iya. Lalu sekarang selalu di media gitu loh. Ya itu Maksudnya jenuh nggak sih? gimana ya dibilang jenuh? Mungkin bisa dibilang enggak juga enggak karena ini juga bagian dari tuntutan. Iya betul. Dan kebetulan saya Betul. kan latar belakang saya memang S1-nya jurnalistik gitu. Nah iya Dan makanya. Wow. Dan ini juga bagian dari tantangan ketika saya sekolah di bidang jurnalistik, saya ingin mencoba juga menyelami prakteknya seperti apa gitu. Nah ketika Bapak tadi mengatakan jenuh, ya namanya manusia kan Betul. boleh-boleh aja kan? Betul. Iya. Saya pun juga kadang jenuh kepada ini. Nah Bapak mengobatinya bagaimana sih Pak? Lari kemana ketika jenuh? Apakah ke olahraga atau ke musik atau ke film atau ada lain? Aktivitas pribadi memang saya olahraga tenis ya. Tenis. Iya, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Di mana? Di lapangan di alun-alun. Oh di alun-alun. Di alun-alun. Oh begitu. Jadi ada komunitas ya di situ. Jadi kita juga sering istilahnya menghilangkan kejenuhan, refreshing. Gitu. Oh. Atau kadang-kadang kita juga rekreasi, itu adalah bagian bagaimana kita mencoba membunuh rasa jenuh. Dan memang itu manusiawi ya. Ketika Iya. kita sehari-hari berkutat di profesi itu pasti ada kejenuhan. Dan disinilah memanage bagaimana mengendalikan kejenuhan itu dengan cara-cara positif sehingga kemudian kembali kita segar kembali melaksanakan. Karena ini juga tuntutan juga sih bagi saya. Betul. Gitu. Dan saya Betul, menilai betul. Profesi jurnalis itu bukan profesi yang sifatnya memenuhi kebutuhan personal, kehidupan dan keluarga gitu. Tapi juga sebetulnya ada fungsi-fungsi tujuan-tujuan ideal begitu. Antara lain juga kan bahwa jurnalisme juga untuk membangun, mengontrol, memberikan informasi yang positif kepada masyarakat gitu. Jadi selain tujuan pribadi ada juga tujuan-tujuan sosial yang sebetulnya ini hal yang ideal di dalam profesi jurnalisme. Iya. Artinya jenuh itu bukan hal yang salah ya Pak ya? Tidak salah sih. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita beradaptasi agar jenuhnya nggak. Betul. Iya Seperti kan? konflik kan itu Nah. sesuatu hal yang wajar, tapi bagaimana kita memanage konflik gitu kan. Makanya ada Iya. manajemen konflik. Jenuh juga pasti ada jenuh. Nah, bagaimana kita manajemen jenuh begitu. Nah betul, manajemen jenuh. Almarhum Bob Sadino itu pernah bilang saya jenuh jadi orang kaya katanya. Jenuh jadi orang kaya. Pak, kalau berkenan ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa terkait 20 tahun Kabar Banten. Monggo. Ya. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman senior yang dulu di Kabar Banten, para pendiri, para perintis yang
sudah tiada maupun yang masih hidup begitu. Karena sebuah perjalanan itu pasti akan ada masa lalunya, akan ada masa yang akan datang dan sedang berjalan begitu. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Kabar Banten, seluruh karyawan yang sudah berkontribusi, sudah setia dengan Kabar Banten. Dan yang lainnya tentu saya mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja, masyarakat dan relasi yang sudah mempercayai Kabar Banten sebagai mitranya. Mudah-mudahan keberadaan Kabar Banten ini bisa membantu program masing-masing stakeholder, membantu juga masyarakat dalam mendapatkan informasi. Saya pikir itu yang ucapan terima kasih yang ingin saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang, tentu ini adalah bagian dari pekerjaan manusia, pasti ada kekurangan, dan oleh karena itu ini menjadi bagian evaluasi bagi kami. Kami berharap juga ke depan Kabar Banten masih mendapat kepercayaan dari semua pihak, sehingga kemudian Kabar Banten bisa berkontribusi untuk pembangunan di Banten begitu. Mantap. Terima kasih Pak Ragin. Sama-sama. Bapak Rahmat Ginanjar sudah menyisihkan waktu luangnya. Bapak ini kan super sibuk, kemarin aja, waduh. Enggak. Saya, loh iya kan. Pak, kemarin itu kan ada kegiatan terkait di Banten menurun COVID ya Pak ya? Gimana Pak? Betul. Yang Zoom itu? Jadi itu informasi tambahan saja Pak, bagaimana Pak? Ya, kemarin memang kita sekarang punya program kerjasama dengan Satgas Pusat COVID ya. Itu kemarin 5 November 2020. Iya. Iya, gimana Pak? Nah, kita punya program yang namanya FGD dan mengangkat terkait soal isu-isu COVID begitu. Nah, kemarin kita mencoba mengungkap penurunan zona COVID-19 di Banten. Kan sebelumnya Banten merah, PSBB, kemudian sekarang turun ke zona oranye. Nah, kita mencoba ingin mengungkap strategi-strategi yang dilakukan oleh satgas-satgas di kabupaten kota dengan di provinsi. Nah, dengan strategi itu kita ingin juga melihat apa saja yang perlu dilanjutkan dan apa yang perlu dievaluasi begitu. Nah, ini juga bagian dan bagaimana kita ingin berkontribusi untuk bersama-sama mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID begitu Kang. Bahkan sebelumnya kita juga ada istilahnya talk show di sini tiap minggu, seminggu itu 2 kali Kang. Dan itu juga masih mengangkat tema-tema COVID atau tema-tema lain yang memang sedang aktual begitu. Ini juga bagian dari program kami gitu. Masyarakat yang ingin mengikuti caranya bagaimana Pak? Sebenarnya di IG juga kita ya yang pasti kami berharap masyarakat Banten bisa menjadi followersnya IG Kabar Banten sehingga kemudian bisa mendapatkan informasi yang update. Betul. Kemudian juga subscribe Kabar Banten. Yes. Gitu. Iya, nah iya, ini iya. juga Kabar Banten TV maksudnya ya di YouTube channel begitu. Dan ini juga kita mencoba mengangkat kontennya itu biasanya hal-hal yang sifatnya kontroversi, kita cari pihak-pihak yang kontroversi, kemudian kita cari, sama-sama kita cari jalan tengah. Ini juga untuk memungkinkan kita mencoba menggali dan meredam kemungkinan misinformasinya gitu. Makanya kita hadirkan dua pihak gitu. Kadang-kadang kan kalau ada kontroversi tanpa dihadirkan dua pihak, biasanya informasinya tidak seimbang. Kita mencoba seimbang, kemudian kita cari titik temu atau kalau memang ada solusi nanti kita cari solusi bersama-sama begitu. Itu di YouTube channel kita. Di YouTube channel, oke. Terkait yang kemarin Zoom itu juga bisa dilihat di Kabar Banten TV. Di Kabar Banten TV ada di YouTube. Masih channel. ada ya? Iya. Karena kemarin menurut saya sangat menarik, apalagi datang atau Kepala Dinas Kesehatan Banten kemarin ikut. Jadi? Kebetulan beliau tidak jadi. Dan memang yang hadir kemarin ada Sekda Pandeglang, terus penanggung jawab Wisma Isolasi Mandiri Cilegon, Dr. Arif, ada juga penanggung jawab publikasi di Satgas Covid Kota Serang, Kang Rizky kalau tidak salah itu. Oke, mantap sekali. Jadi untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten, kalau ingin mengenal lebih dekat Kabar Banten dan mendapatkan banyak sekali informasi, aksesnya banyak, bisa beli korannya, bisa follow IG-nya, bisa subscribe Kabar Banten TV, ya kan Pak? Betul. Bisa lewat Facebook, ya. Ada Twitter juga. Jadi ada Twitter juga, Ya. Lengkap sekali, ya. Seperti yang Bapak Rahmat Ginanjar tadi bilang bahwa
Ya sekarang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih. Jangan mau kalah ya Pak. Iya, ya tentu. Iya. Kalau kita ingin tetap bertahan, ya harus mampu beradaptasi. Betul. Terima kasih Pak Ragin untuk Sama-sama waktunya. Kang, Terima mudah-mudahan kasih. Kang Gasa juga terus sukses dan Amin. saya juga senang ini adalah profesi baru ya, konten kreator, dan mudah-mudahan membawa barokah bagi semua. Amin. Bukan Akang saja. Terima kasih Pak. Sama-sama.